Mengejutkan, kedok Megawati terbongkar. Pancasila kita tahu, 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila, terdiri. Arief Puyono diberi sanksi Prabowo. Partai Gerindra bereaksi. Arief Puyono akan diproses dan diberi sanksi. Hari ini diputuskan. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan Waketum Arief Puyono bakal dipanggil Majelis Kehormatan DPP terkait video viralnya di media sosial yang dianggap meresahkan. Sanksi untuk Arief Puyono akan diproses dan diputus secara internal di Majelis Kehormatan DPP, ujarnya lewat akun Twitter Rabu 17 Juni 2020. Habibur Rahman juga secara pribadi akan berbicara dengan Arief Puyono untuk memberikan pandangan. Secara pribadi, saya akan panggil dan nasihati dia hari ini agar menyadari kesalahannya, kata dia. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono tiba-tiba menjadi bahan perbincangan, sehingga menimbulkan tagar #tenggelamkan Gerindra di media sosial Rabu 17 Juni. Pasalnya, Arief Puyono dalam sebuah video yang beredar membincangkan soal kebangkitan PKI bersama seseorang di cuplikan video tersebut. Ketika ditanya soal kebangkitan PKI, Arief lantas mengemukakan pendapatnya. Begini isi perbincangan dari cuplikan video tersebut yang hangat di media sosial. Tentang isu kebangkitan PKI, itu ada nggak? Tanyanya ke Arief. Nggak ada, itu cuma isu-isu bohong saja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasikan Kang Mas Jokowi. Dia selalu dituduh seakan-akan ada hubungannya dengan PKI. Seperti itu kan aneh. Munculnya itu cuma di eranya Pak Jokowi. Dulu di era SBY nggak ada. Era Megawati juga nggak ada. Ini kan aneh. Jelas Arief. Pertanyaan saya, sekarang siapa orang-orang atau kelompok yang memunculkan itu? Tanyanya lagi pada Arief. Yang pasti ini adalah kadrun. Ya, yang pasti kadrun-kadrun. Kedua, orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia. Selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional, ungkap Arief. Sontak saja, video itu memancing reaksi netizen. Masa gara-gara Arief Puyono jadi bikin tagar #tenggelamkan Gerindra? Janganlah Bray, ujar pemilik akun @kingpurwa. Ini orang Gerindra kan? Kalau dia buat pernyataan seperti ini, pantaslah kalau ada tagar #tenggelamkan Gerindra, ujar @naulivia. Tri bangsa. Pancasila kita tahu, 5 sila. Jika diperas, maka dia akan menjadi trisila, terdiri. Di lain sisi, PDIP bantah jadi pengusul trisila ekasila, ketuhanan yang berkebudayaan di RUU HIP. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, membantah usulan konsep ketuhanan yang berkebudayaan dalam draft RUU HIP yang memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila datang dari partainya. Yang pertama Bang Karni, tadi disinggung soal eksistensi norma yang ada di draft RUU HIP pasal 7 mengenai frase kalimat yang menyebut Pancasila dengan trisila dan ekasila. Pertama saya tegaskan, secara original, konten materi itu bukan dari fraksi PDIP, kata Basarah di acara Indonesian Lawyer Clubs ILC TV One Selasa 16 Juni 2020. Kalau bukan dari PDIP, lalu siapa yang mengusulkan? Dalam hal ini, Basarah tidak menjawab langsung. Untuk alasan etis, saya tidak ingin menyebutkan fraksi pengusul. Tapi, karena sekarang zaman keterbukaan informasi publik, risalah dan rekaman rapat Badan Legislasi di DPR bisa dibuka, ujar Wakil Ketua MPR itu. Seperti diketahui, salah satu poin krusial yang menjadi sorotan umat Islam yang diwakili MUI terhadap RUU haluan ideologi Pancasila HIP adalah memeras Pancasila menjadi trisila lalu menjadi ekasila. Menurut MUI, ini nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri. Memeras Pancasila menjadi trisila lalu menjadi ekasila, yakni gotong royong, adalah nyata-nyata
merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada 5 sila tersebut. Demikian isi poin ketiga maklumat MUI yang disampaikan pada Jumat 12 Juni lalu. Pasal 7 draft RUU HIP menyebutkan sebagai berikut. Pertama, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ketiga, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Lalu, fraksi mana yang mengusulkan trisila kalau PDIP membantahnya? Padahal Ketum PDIP Megawati pernah berpidato tentang trisila dan Eka Sila pada pidato HUT ke-44 PDIP. Kesimpulannya, Pancasila sudah final. Mendegradasi lewat RUU HIP adalah makar pada dasar negara. Kalau ada yang ingin menggantinya dengan mendegradasi lewat UU HIP, haluan ideologi Pancasila, mau itu trisila ataupun Eka Sila, maka itu masuk kategori makar pada dasar negara yang sudah final. Patut dicurigai, RUU HIP yang ada sekarang adalah upaya untuk mengganti Pancasila itu hasil konsensus Founding Fathers pada 18 Agustus 1945 lewat sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekalipun dibungkus dengan nama haluan ideologi Pancasila, yang isinya justru menciptakan norma baru bernama Trisila dan Eka Sila. Mengesahkan RUU HIP sama saja mengembalikan Pancasila yang sudah ditasbihkan oleh para Founding Fathers kembali kepada konsep mentah dari Soekarno pada 1 Juni 1945. Padahal Soekarno sendiri sudah meninggalkan konsepnya tersebut dan menerima kesepakatan tokoh-tokoh lain pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Bagi yang paham tata negara, pasti mengerti istilah Die Stuverordnung der Rechtsnormen oleh Hans Nawaisky, yaitu tingkatan suatu aturan. Pertama, Staatsfundamental Norm. Kedua, Staatsgrundgesetz. Ketiga, Formal Gesetz. 4. Verordnung and Autonom Satzungs. Pertama, Staatsfundamental Norm adalah norma fundamental suatu negara. Indonesia punya Pancasila, Prancis punya Libret, Egalit, Fraternit. Namanya fundamental, tak boleh diubah. Mengubah sama dengan meruntuhkan negara tersebut. Kedua, Staatsgrundgesetz adalah konstitusi suatu negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Formal Gesetz adalah hukum formil dalam bentuk undang-undang. Keempat, Verordnung adalah aturan pelaksana dari undang-undang. Dan kita tahu, tupoksi DPR hanya membentuk undang-undang, tidak bisa membentuk Undang-Undang Dasar 1945, apalagi mengubah Staatsfundamental Norm, yaitu Pancasila. RUU HIP yang materinya dapat disimpulkan berupaya mereduksi dan mengubah sila Pancasila secara langsung dapat dianggap sebagai bentuk makar pada Pancasila. Hans Kelsen berkata, suatu norma tidaklah berlaku bila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Jelas, upaya mengubah Pancasila sekalipun dengan kamuflase RUU haluan ideologi Pancasila dapat dikategorikan sebagai upaya mengubah dasar negara agar terkesan legal. Dan ini adalah pidana. Mendefinisikan Pancasila tapi membuat norma baru bernama Trisila dan Eka Sila kurang kerjaan
atau memang punya niat lain? Bisa dikatakan, RUU HIP ini hanya upaya rematch atas kekalahan Soekarno dalam perumusan Pancasila dulu pada 18 Agustus 1945. Ada yang tidak rela usulan Soekarno tak diterima Panitia 9. Makanya, mau diulang pembahasannya dalam RUU HIP. Tak sadar, itu bisa mengubah Pancasila yang telah disepakati 18 Agustus 1945. Dulu menentukan sendiri hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Padahal, secara de jure, hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Kini, mau membahas kembali Trisila dan Ekasila yang dulu tidak diterima oleh Founding Fathers yang lebih memilih Pancasila 18 Agustus 1945. Indonesia itu bukan hasil kerja keras satu orang semata. Jangan hal yang sudah final coba diotak-atik lagi demi nama seseorang. Sebab tanpa tindakan tersebut, nama orang tersebut sudah besar dan diakui jasa-jasanya. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?